Halo semuanya, kenalin aku Fania Arabella Cikwita dan saat ini aku lagi ikut program KKN Tim 2 Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seperti perguruan tinggi lainnya, Universitas Diponegoro juga melaksanakan program KKN atau kuliah kerja nyata. Program Kuliah Kerja Nyata atau KKN yang merupakan salah satu program untuk menyadarkan mahasiswa sebagai calon sarjana supaya memanfaatkan sebagian waktu belajarnya dengan menyumbangkan pengetahuan dan juga ilmu yang telah dimiliki secara langsung dalam memecahkan permasalahan serta dalam melaksanakan pembangunan. Program KKN ini biasanya mahasiswa langsung diterjunkan untuk mengabdi ke masyarakat di daerah-daerah tertentu. Namun, di masa pandemi seperti ini, Undip tetap melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata dengan sistem yang berbeda. KKN yang sedang aku jalanin saat ini bisa juga disebut KKN pulang kampung, di mana kami sebagai mahasiswa bebas memilih lokasi KKN sesuai domisili kami masing-masing saat ini. Mahasiswa KKN Tim 2 periode 2021 Universitas Diponegoro sudah diterjunkan mulai dari 30 Juni hingga 12 Agustus 2021. KKN ini pastinya dijalankan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Saya, Fania, dari program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, siap terjun ke Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Secara administratif, Kota Bogor terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan. Kecamatan Bogor Barat memiliki wilayah yang paling luas sebesar 32,85 km persegi. Kelurahan Curug Mekar sendiri merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bogor Barat dengan luas wilayah sebesar 1,04 km persegi. Kelurahan ini terdiri dari 10 RW dan juga 59 RT. Selanjutnya, di Kelurahan Curug Mekar ini memiliki fasilitas kesehatan diantaranya 1 rumah sakit, 1 puskesmas, 2 praktik bidan, dan juga 2 apotik. Tak hanya itu, Kelurahan Curug Mekar juga memiliki beberapa fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Di Kelurahan Curug Mekar sendiri juga tersebar beberapa fasilitas umum lainnya seperti masjid dan juga musola. Untuk fasilitas pemerintahan sendiri, terdapat kantor kelurahan yang posisinya bersebelahan dengan kantor urusan agama, pemadam kebakaran, dan juga puskesmas kelurahan. Sebelum membuat program kerja, aku sempat mendatangi kantor Kelurahan Curug Mekar untuk berdiskusi apa yang sedang dibutuhkan oleh warga setempat. Aku cukup mendapat masukan yang sangat relevan dengan kondisi real yang udah aku lihat di lokasi KKN. Banyak sekali warga yang masih kurang edukasi mengenai sampah. Banyak dari mereka yang masih beranggapan bahwa sampah adalah sesuatu yang menjijikan. Dan itu benar, banyak sekali aku temukan sampah-sampah yang berserakan. Kebetulan untuk di komplek perumahanku sendiri ini ada akses menuju perkampungan dan juga ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai base untuk kantor mereka. Tak hanya itu, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak juga yang belum paham bagaimana cara mengelola sampah masker medis sekali pakai yang tepat. Cukup sering aku nemuin sampah masker medis yang terbuang di jalan atau malah sengaja dibuang sembarangan. Padahal masker medis bekas yang tidak dikelola dengan baik bisa jadi salah satu media penyebaran virus COVID-19. Pada kesempatan KKN kali ini, aku akan berfokus pada RT 04 RW 08, tepat di mana aku tinggal. Setelah melakukan survei lokasi untuk melihat potensi apa aja yang bisa aku manfaatkan untuk membantu program kerja KKN aku, dan juga setelah berdiskusi dengan Pak Satro Adiwijaya selaku Kasih Kemasyarakatan Kelurahan Curug Mekar, serta dengan Pak Danu selaku RT 04 RW 8, ternyata di Kelurahan Curug Mekar ini beberapa tahun yang lalu sempat ada bank sampah yang sayangnya saat ini sudah tidak aktif. Bangunan bank sampah ini terakhir beroperasi di tahun 2011. Saat ini banyak sekali pihak yang sedang merencanakan dan mendukung kembali adanya bank sampah di Kelurahan Curug Mekar.
Sudah terlihat beberapa progres dari stakeholder untuk kembali membangun bank sampah yang layak supaya bisa beroperasi kembali. Aku rasa ini sangat relevan dengan permasalahan yang ada di masyarakat setempat saat ini. Untuk sementara, dari pihak DLH menjadikan bangunan balai warga ini sebagai tempat untuk memilah sampah dan juga untuk menabung di bank sampah. Banyak sekali pihak, mulai dari stakeholder hingga warga, dan jujur termasuk aku pribadi selaku mahasiswa program studi teknik lingkungan yang mendukung program ini, supaya warga lebih paham lagi bahwa sampah bukanlah sesuatu hal yang buruk, dan sampah juga bukan sesuatu hal yang menjijikan. Dari program ini diharapkan semua pihak bisa concern dengan lingkungan, tidak hanya sampah domestik, karena saat ini dengan kondisi pandemi yang juga dianjurkan untuk menggunakan masker medis sekali pakai, supaya tidak membuangnya begitu saja. Mereka perlu mengolahnya terlebih dahulu supaya tidak menjadi media penyebaran dan juga tidak mencemari lingkungan. Aku akhirnya memilih dua program kerja, di mana program kerja yang pertama akan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, dan program kerja yang kedua akan berkaitan dengan pandemi COVID yang ada saat ini. Mengingat di lokasi aku sendiri, itu cukup tinggi dengan kasus COVID yang ada. Program kerja yang pertama yaitu aku akan mengadakan edukasi pengelolaan sampah plastik menjadi tatakan pot. Di sini melalui pembuatan ekobrik. Kemudian untuk program kerja yang kedua yaitu edukasi pengelolaan sampah masker medis sekali pakai. Hal ini supaya bisa membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Kedua program kerja mulai aku laksanakan di minggu kedua KKN berlangsung. Aku mulai mencari referensi terkait program kerja, kemudian aku pikirkan juga media apa yang baik untuk melakukan sosialisasi di masa pandemi seperti sekarang. Karena dengan kondisi seperti ini, jujur saja tidak memungkinkan melakukan kumpul-kumpul di satu tempat, terlebih di lokasi aku saat ini kasus COVID-19-nya memang cukup tinggi, dan sedang dijalankan PPKM darurat. Setelah berdiskusi juga dengan Pak RT, akhirnya aku memilih untuk membuat video tutorial untuk kedua program kerja yang nantinya akan aku post di YouTube. Selanjutnya, untuk sosialisasi, aku memilih untuk membuat dan mencetak buklet yang nantinya akan aku bagikan secara door to door supaya menghindari kumpul di satu tempat. Pembuatan video tutorial untuk kedua program kerja sudah aku jalankan di minggu ketiga KKN. Dilanjut untuk minggu keempat selama KKN, aku sudah memposting video tutorial program kerja ke YouTube yang kemudian aku juga membuat poster dan aku post di media sosial yaitu Instagram. Berikut hasil videonya. Ini adalah hasil video tutorial dan juga edukasi untuk program kerja pertama, yaitu mengelola sampah plastik menjadi tatakan pot bunga. Happy watching! Dilanjut ini untuk program kerja kedua yaitu mengedukasi cara mengelola masker medis sekali pakai yang benar dan juga cara menggunakan masker double yang tepat.
Setelah selesai membuat video tutorial dan juga memposting di YouTube, aku mencetak buklet yang sudah aku siap bagikan ke rumah-rumah warga di RT 04 RW 08. Aku hanya mencetak 40 buklet, di mana sebenarnya ada 60 rumah di RT 04 RW 08. Namun banyak juga rumah-rumah yang kosong, sehingga saran dari Pak RT hanya 40 rumah saja yang bisa dibagikan buklet tersebut. Isi dari buklet ini gak cuman video tutorial aja, tapi aku juga memberikan informasi mengenai cara efektif mencegah COVID-19, kemudian penggunaan masker yang tepat, serta hal-hal yang bisa kita lakukan selama isoman atau stay at home. Untuk melihat video tutorial yang sudah aku post di YouTube, cukup dengan nge-scan barcode yang sudah tersedia dan akan langsung terhubung ke video tutorial yang sudah aku post di YouTube. Di sini aku juga buatkan form untuk mereka yang ingin memberikan kritik dan saran terkait program kerja dan juga buklet yang sudah aku bagikan. Kemudian untuk hasil laporan program kerja, sudah dibuatkan reportase dan juga rilis media di website kkn.undip.ac.id dan juga melalui website Kompasiana. Ya, penilaian saya untuk buklet ini cukup unik, bagus, terus kreatif juga ya, cara mengedukasinya juga simple gitu, mudah dipahami kalimat-kalimatnya. Terus program kerja yang dilakukan oleh Fania ini dari KKN Undip ya cukup bagus gitu. Yang satu ada pengelolaan masker medis, itu gimana kalau kita mau ngebuang. Saya juga baru tahu ya, harus disemprot dulu gitu. Terus yang kedua juga pengolahan sampah plastik menjadi tanaman pot. Nah, itu saya pikir karena bunda saya suka tanaman ya, jadi insya Allah bisa bermanfaat gitu. Jadi ya sangat bagus lah, kreatif dan semangat KKN-nya. Di akhir video ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Diponegoro, Panitia KKN Tim 2 Undip periode 2021, Bapak Solihin selaku DPL KKN saya, kepada Kelurahan Curug Mekar, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kerja KKN Pulang Kampung kali ini. Saya Fania Arabella Cikwita dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan. Saya mohon pamit undur diri, stay safe and stay healthy.